langsung. Ada berapa orang bang mungkin yang dilaporkan? Satu. Tapi dahsyat. Satu tapi satu keluarga. Terlapor inisial VA. Kemudian yang menjadi korban adalah LM, 17 tahun. Ya harus dilaporkan. Kalau dibiarkan nanti tambah kurang ajar. Harus dilaporkan karena biar dia mendapatkan sanksi pidana. Saya beritahu, pasalnya itu minimal 5 tahun. Artinya seseorang itu minimal kalau dia terbukti 5 tahun. Nggak bisa kurang ya? Tidak bisa kurang. Tidak ada diskon 5 tahun. Maksimal 15 tahun. Lu nikmatin saja itu nanti. Sengkarut kisruh panas yang bermula dari berhembusnya isu kehamilan Loli kini mendorong Nikita Mirzani untuk mengambil langkah tegas. Ya, pada hari Rabu 12 September 2024 kemarin, Nikita akhirnya menggandeng Fahmi Bahmid selaku kuasa hukumnya untuk membuat laporan polisi di Polres Metro Jakarta Selatan. Walaupun sebenarnya pihak Nikita tidak membuka secara belak-belakan siapa sosok yang mereka laporkan, banyak yang mengambil kesimpulan jika laporan itu ditujukan pada kekasih dari Loli. Mengingat banyaknya bocoran-bocoran dari Nikita yang menguatkan spekulasi itu, salah satunya dari unggahan Nikita di media sosial belum lama ini. Lo bisa lepas dari Bui waktu itu, tapi kalau urusan sama saya, gak akan saya lepas. Belum lagi telah muncul pula sebuah isu lain jika pihak yang dilaporkan memiliki nama berinisial VA. Namun, Nikita masih enggan untuk membongkar semuanya. Orang langsung. Ada berapa orang bang mungkin yang dilaporkan? Satu. Tapi dahsyat. Satu tapi satu keluarga. Ya harus dilaporkan. Kalau dibiarkan nanti tambah kurang ajar. Harus dilaporkan karena biar dia mendapatkan sanksi pidana. Saya beritahu, pasalnya itu minimal 5 tahun. Artinya seseorang itu minimal kalau dia terbukti 5 tahun. Nggak bisa kurang ya? Tidak bisa kurang. Tidak ada diskon 5 tahun. Maksimal 15 tahun. Lu nikmatin saja itu nanti. Pasalnya banyak. Ada berapa oknum mungkin bang yang dilaporkan? Perlindungan anak, macam-macam dah pasalnya kita masukin. Pasalnya ada banyak. undang-undang perlindungan anak, ada undang-undang kesehatan, ada KUHP, banyak sekali. Makanya yang berhak untuk menjawab Pak Kasat. Ya. Kalau gua udah ngelapor itu pasti serius. Kalau udah serius ya pasti maunya cepat dan sesuai sama SOP-nya. Ya pokoknya tunggu aja. Nanti ya minggu-minggu inilah kalian juga nanti akan tahu. Karena ini kan kasusnya penting, jadi diprosesnya pasti lebih cepat. Banyak curhatannya, tapi itu kan menjadi konsumsinya penyidik ya, jadi penyelidik, jadi kita nggak mungkin bisa sampaikan ke media, apalagi terkait dengan hal-hal yang bersifat khusus seperti ini. Yang jelas, Niki membuat laporan. Siapa yang dilaporkan ada di dalam berita acara pemeriksaan. Sudah habis benar nampaknya kesabaran Nikita Mirzani terhadap sosok misterius yang akan dilaporkannya itu. Terlebih lagi, maraknya pemberitaan terkait isu kehamilan Loli telah menyeret-nyeret namanya kemana-mana. Dari sisi pemberitaan pun, namanya tak henti menjadi bahan perbincangan. Sontak saja, Nikita Mirzani dibuat geram dengan situasi kurang menyenangkan itu. Muka gue disanding-sandingin sama binatang, itu gak suka. Suka kalau lo mau naikin berita itu binatang ya naikin dia aja, jangan disandingin sama muka gue. Sementara itu, laporan Nikita Mirzani sendiri telah dibenarkan oleh pihak Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Ketika ditemui kemarin, pihak Humas pun mengaku akan menindak langsung laporan ini. Bermula dari pemeriksaan terhadap Nikita sebagai pelapor hingga 3 saksi yang ia sertakan. Namun menariknya, informasi-informasi yang dijabarkan oleh pihak Humas Polres Metro Jakarta Selatan seperti menguatkan spekulasi netizen jika sosok yang dilaporkan Nikita merupakan kekasih dari Loli. Ya betul, jadi untuk saudara
NM tadi datang ke Polres Jakarta Selatan melaporkan tentang keluarganya, kasus keluarganya. Terlapor inisial VA, kemudian yang menjadi korban adalah LM, 17 tahun. Pasal yang disangkakan adalah Undang-Undang Kesehatan, kemudian juga di Perlindungan Anak, dan juga di situ kita masukkan Undang-Undang KUHP juga. Kita di 76D, kemudian Ju 45, ya itu. Kalau pembahasannya saya tidak bisa sampaikan. Yang jelas ada permasalahan yang cukup rumit. Yang memang Niki, kalau Niki sudah turun tangan seperti ini berarti memang sudah tidak bisa dimaafkan. Berarti Niki harus mengambil sikap untuk lapor polisi. Seperti itu. Bukti-bukti ada foto, ya, kemudian ada saksi yang diajukan 3 orang. Nah itu semua nanti dijadwalkan untuk dimintain keterangan dari penyidik. Buktinya ini. Tapi ini kan bukti, jadi kalau namanya bukti kan harusnya saya serahkan di atas. Tidak boleh saya serahkan kepada teman-teman di media. Nggak ada kaitannya sama media sosial. Jadi ini nggak ada kaitannya dengan postingan. Tapi adalah sebuah perbuatan nyata. Untuk NM masih dia melapor saja tadi, untuk pemeriksaan dijadwalkan. Untuk hari ini tadi hanya NM sama kuasa hukum. Masih dijadwalkan penyidik. Itu yang jelas Anda bisa tanya kepada penyidik, karena gini, di dalam hal-hal tertentu setiap laporan itu ada khususnya. Nah ini terkait dengan persoalan yang bersifat khusus. Yang bersifat khusus saya tidak berani menyampaikan kecuali Anda tanya kepada penyidik yang ada di atas. Silakan tanya dengan Pak Kasat, karena ini menjadi kewenangannya mereka. Iya, yang menjadi korban adalah anaknya. Tak dapat dipungkiri, kisruh terkait isu kehamilan Loli memang telah merembet liar kemana-mana. Pasalnya, sederet konten kreator juga ikut muncul dan membenarkan isu tersebut. Tak tanggung-tanggung, mereka bahkan menantang Loli dan kekasihnya untuk melakukan pemeriksaan ke dokter kandungan. Walaupun sebenarnya kekasih Loli sudah melakukan klarifikasi dalam konferensi persnya beberapa waktu lalu. Menyikapi klarifikasi dari kekasih Loli, Yolo Ine pun angkat bicara dan berkomentar. Pasalnya, dalam klarifikasi itu, kekasih Loli sempat gembar-gembor memberikan indikasi akan membuat laporan polisi terhadap pernyataan Yolo Ine di sosial media terkait isu kehamilan Loli. Kalau masalah hamil ya, gini, ini kita melibatkan satu orang lagi ya, Dokter Oki. Dokter Oki itu dari awal itu sudah menawarkan ke Fadel, sudah menawarkan ke Loli untuk memediasi tanpa adanya Niki ya. Jadi ini benar-benar Dokter Oki tuh membantu memediasi. Ini maunya kalian tuh apa sih? Kalau saya jadi Loli dan Fadel, ketika ada orang baik mau ngebantuin ya, saya akan menjadikan Dokter Oki ini sebagai tapi alat gitu ya, alat untuk memperkuat untuk membuktikan, ayo dok anterin saya periksa. Kalau saya tuh nggak pernah hamil, saya tuh nggak pernah menggugurkan kandungan. Tapi ya nggak bersambut baik gitu loh niat baiknya Dokter Oki. Nah satu-satunya jalan yang bisa membuktikan dia itu sudah pernah hamil atau pernah kuret apa enggak, itu satu-satunya ya pemeriksaan dengan Opjin. Saya sudah pernah menawarkan, dia tinggal pilih dokter mana, rumah sakit yang bagus sekalipun saya bayarin semua. Tapi dia ada kekhawatiran kalau data hasil pemeriksaan itu akan saya rubah. Untuk diketahui, yang namanya rekam medis pasien itu bersifat privacy dan confidential. Jadi bahkan staf rumah sakit pun nggak bisa sembarangan ngerubah. Tapi saya nggak ngerti apa kekhawatiran dia, makanya dia nggak mau ke Opjin untuk membuktikan bahwa dia tidak pernah melakukan kuret, menggugurkan kandungan, atau pernah hamil gitu loh. Dan aku menyayangkan sama kuasa hukumnya, kenapa jadinya jatuhnya tuh press conference terus, kenapa dia nggak fokus ke pembuktian gitu loh. Karena ketika dia dituduh, dia nggak perlu press conference yang gimana, dia pengacaranya tinggal mengarahkan, ayo yuk kita buktiin kalau memang itu hoax, ayo kita buktiin. Dan hasil pemeriksaannya itu diarahkan untuk bikin laporan kalau memang itu fitnah, berita yang tidak benar, penyebaran hoax. Jadi aku ngelihatnya kayak jadi hasilnya zong aja, dia mau press conference kayak gimana zong hasilnya. Nah di sini kalau misalnya dia nunggu kita ngasih bukti, itu salah. Harusnya dia yang memberikan pembuktian untuk membantah tuduhan atau berita hoax yang sudah menyebar. Jadi saya nggak ngerti nih, ini
lawyernya ini mengarahkan kemana gitu loh. Jadi tidak ada hasilnya, sorry, tapi memang zong gitu loh, zong aja. Kalau misalnya kamu nunggu kita membuktikan, justru itu tugas kamu untuk membuktikan, untuk membantah perkataan orang atau yang kamu bilang hoax itu gitu loh. Untuk Fadel, kalau memang kamu laki-laki baik, pertama kamu akan membuktikan kalau tuduhan orang itu tidak benar ya. Tidak perlu ke orang banyak, tapi ke orang tua pacar kamu ya. Biar gimana dia masih punya ibu. Terus kedua, bimbing Loli untuk menjalin hubungan baik kembali sama keluarganya. Di sisi lain, sebelum sang kekasih melakukan konferensi pers, Loli sendiri sudah terlebih dulu memberikan klarifikasinya soal isu kehamilan itu. Di mana wanita berusia 17 tahun tersebut menegaskan jika semua isu soal kehamilannya hanyalah isapan jempol belaka. Tak berhenti sampai di situ saja, Loli pun menjelaskan jika hubungannya dengan sang kekasih tidak pernah melampaui batas norma agama dan masyarakat. Apalagi Loli menganggap kekasihnya itu bak seorang kesatria pelindung yang senantiasa membentenginya dari segala mara bahaya. Bukan sosok yang justru menjebloskannya ke jalan yang tidak benar. Tidak tanggung-tanggung, Loli bahkan mengaku siap melapor ke pihak berwajib, dalam hal ini Komnas Perlindungan Anak, jika isu kehamilannya tak kunjung mereda. Halo semuanya, aku di sini mau ngebuat video klarifikasi tentang isu-isu yang gak benar yang sudah disebarluaskan oleh beberapa akun, baik akun yang aku kenal ataupun yang tidak kenal. Aku di sini ingin menegaskan bahwa aku sama sekali tidak hamil dan semua berita-berita yang disebarluaskan itu semuanya fitnah dan udah keterlaluan dan kelewatan banget. Aku selama ini sama Fadel selalu menjalani hubungan yang baik-baik aja, positif-positif aja, tidak pernah melakukan hal-hal yang negatif ataupun yang buruk seperti misalnya berhubungan intim ataupun hamil, itu tidak pernah sama sekali. Jadi aku minta tolong ke kalian semuanya untuk stop menyebarluaskan fitnah ini, karena selama ini aku dan Fadel dan keluarganya Fadel pun selalu baik sama aku dan selalu menjaga aku, bahkan ngebela aku. Jadi aku minta tolong kalian semuanya untuk stop. Yang Mail ceritakan itu 100% akurat. Apa yang keluar dari mulutnya Mail itu 1.000.000% akurat, benar. Karena dia ada di saat masalah itu terjadi. Jadi nggak ada yang keluar dari mulut Mail itu fitnah atau karang-karangan tuh nggak ada. Nanti kalau misalnya si Loli bilang katanya nggak hamil, bohong, ya udah nanti gue bayarin cek kandungan. Kan kalau misalnya abis dikuret itu di bawah 6 bulan, misalnya dia baru kuret masih 2 bulan atau 3 bulan, itu masih kelihatan tuh dinding rahimnya masih basah, masih ada bekas kuretannya. Masih kelihatan. Nanti kalau misalnya dia nggak ngaku kalau dia hamil atau dia pernah kuret atau dia udah dikeluarin gitu. Saya sampai tercetus kalau misalnya memang mau membuktikan kepada Nika bahwa dia nggak pernah hamil, dia nggak pernah kuret, saya siap memfasilitasi dari mulai dokter, rumah sakit, dia tinggal pilih mau USG di mana, mau pilih dokter siapa, saya siap memfasilitasi. Tapi ya itu balik lagi ya, mungkin Lolinya nggak ngerti deh saya apa yang dipikiran Loli. Gak mungkin aku memilih seseorang untuk dipacari kalau misalnya aku tidak cinta, atau aku tidak sayang, atau aku tidak nyaman dengan orang tersebut, yaitu Fadel. Jadi ya udah, kalau misalnya emang kalian nggak suka dengan hubungan aku, ya udah nggak apa-apa. Yang kalau misalnya yang suka, alhamdulillah. Yang tidak suka, ya sudah, aku nggak akan repot, dan untuk kalian pun tidak usah repot gitu loh, karena hubungan ini aku yang jalani dan Fadel. Netizen ini memang gampang dikecoh dari dulu. Ketika diomongin ini, oh iya ternyata anaknya baik. Tidak seperti itu. Karena kalau misalnya kalian tidak stop, aku tidak akan segan untuk melaporkan semua ini ke Komnas Anak untuk mempertahankan nama baik aku dan untuk lindungan aku sendiri. Dan sebagai selebgram yang nyari rezeki di medsos pun, aku harus menjaga nama baik aku, keluarganya Fadel, ataupun keluarga aku, karena kita semuanya dikenal. Jadi tidak mungkin untuk aku melakukan hal-hal yang buruk yang
mengasih dampak buruk ke kita semuanya, seperti aku, Fadel, keluarga Fadel, dan keluarganya aku juga. Gitu loh semuanya. Jadi aku minta tolong ke kalian semua. Aku harap dengan video ini kalian semuanya mengerti. Jangan pada ngomong orang tua cerminan, anak cerminan orang tua, nggak ada ya. Gua punya tuh temen, ibu bapaknya baik, anaknya belangsak tuh. Banyak. Ketika anak sudah besar, sudah sekolah, lingkungan itu berpengaruh, lingkungan sekolah, dengan siapa mereka berteman. Makanya kita kalau jadi orang, pilih-pilih ya berteman. Jangan semua ditemenin. Itulah kira-kira. Yang penting gua udah ngurusin dari di dalam kandungan sampai umur 16 tahun. Kalau ketika dia lepas dari genggaman gue menjadi anak yang brutal, nggak, itu urusan dia deh, udah dosa dia yang nanggung, bukan dosa gue lagi yang nanggung. Sekarang gue mau cari anak, adopsi ah, pencari bayi bule yang cakep, yang matanya hijau. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.